Antasena tugasnya bumi ini akan dimandiin pakai air laut. Wes, sifatnya netral kayak bumi itu tadi loh. Dataran itu makanya setiap pergantian zaman air laut itu selalu berperan dari dulu. Makanya di dalam penggunaan itu nabi yang paling abadi itu ya Loro Isa karo ya berperan terus sampai zaman kapanpun berperan terus. Kasih baru selama ini dan sampai sekarang ini orang pada kehilangan itu. Mungkin kasih sayang pada keluarga umum wajar ya kan, itu pun aja banyak yang kehilangan kasih sayang dengan keluarga, iya kan. Bapak lali anak, anak lali bapak, gampang aneh kan. Iya mas. Dulur tegel karo dulure kan, sedulur sama saudara sudah nggak ada kasih sayang, teman makan teman, anak ya. Dan ini semakin merebak, semakin kesini semakin menjadi-jadi. Makanya saya bilang tadi, ini nanti karena energi cakra semesta ini yang cokro panggilingan itu akan energinya semakin besar, ini akan mempengaruhi emosional. Lah, emosional itu kalau kita nggak bisa menjaga diri dengan kestabilitas diri kita sendiri, terbawa, akhirnya terhanyut di dalam sifat-sifat keegoan. Akhirnya, nyalahke, akhirnya merasa benar, merasa pintar. Nah, ketika kita menyalahkan orang lain, itu sebenarnya kita memukul diri kita sendiri tanpa sengaja. Tapi kalau kita berbuat sama orang lain, kebaikan itu juga ada imbasnya pada diri kita. Makanya hukum cermin itu. Jadi wong uripi kaya wong ilo, kaya orang bercermin gitu. Ketika kita mengeluarkan cahayanya biru, ya kembali ya biru. Kalau kita keluarkan cahayanya merah, yang kembali ya merah. Hidup seperti itu. Makanya dianjurkan untuk kasih. Makanya misalkan kasih kita nggak diterima, nggak masalah. Itu tetap kasih kembali pada diri kita. Misalkan orang balasnya, wis ben urusane Gusti Allah kan ngono to. Perkara elek ning awake dhewe, kita nggak perlu wah kayak gini ben urusane Gusti Allah. Itu malah berbahaya loh. Jadi ketika orang ini misal jenengan disakiti orang, terus jenengan menerima, lah yang menyakiti itu bebannya semakin berat. Tapi ketika jenengan disakiti orang, jenengan membalas, yo impas, jenengan gak dapat apa-apa, ini ya rugi. Gitu ya Pak ya. Gitu. Tapi kalau kadang nggak bisa ngomong Pak. lah itu loh, namanya ego itu tadi, yang harus kita waspadai. Makanya untuk cara satu-satunya iki tak simpen, tak save ning otakku, ning rasaku. Aku aja lali karo sifat welas asih. Aja lali karo sifat welas asih. Itu terus. Setiap mau ngomong, kelingan welas asih. Ketika berprasangka buruk, kelingan sifat asih. Iya kan? Nah, itulah namanya kesadaran itu karena itu. Yang menyadarkan diri kita, yang meningkatkan tingkat kesadaran kita adalah apa? Ya welas asih itu sendiri. Kuncinya semuanya itu kasih sayang, nggak usah kemana-mana. Iya kan? Sak kitab itu isinya ya, misalnya satu kitab ini kasih sayang, selesai. Iya. Nggak usah ini ayat ini isinya ini, ayat ini isinya sih, nggak usah. Jadi kasih sayang ayat 2, kasih sayang ayat 3, kasih sayang 1000, ayat 1000 kasih sayang. Udah itu teringat terus. Itu timbul tingkat kesadaran dalam diri kita. Nggak mungkin orang wis lah, Tuhan itu maha tahu ya, dilalah itu bejo terus ini mau selamat rongkaran bejo, nek wong bejo mesti selamat gitu. Prinsipnya bahwa bejo ya kan, keberuntungan, apes, kesialan itu yang ciptakan manusianya sendiri Pak. Jadi terbawa dari pikiran dan kebiasaan yang berulang-ulang sendiri sebenarnya. Oke, poinnya dikasih sayang. Manusia itu proses. Iya kan, kalau Tuhan itu unproses.
Jadi manusia itu berproses. Kalau kita nggak mau berproses, ya wis kan gitu. Manungsa winenang di berbawase sok ana ing astane Gusti. Manusia berhak untuk berusaha. Tuhan yang menentukan. Kan gitu. Kalau kita nggak mau, tapi kita mau keinginan baik, terus manusianya nggak mau berproses. Terus piye ya aku arep kayak kowe. Kowe berproses semua kan gitu nek mau Gusti Allah ngomongnya awake dhewe. Kan gitu. Semua itu alam semesta itu sudah diprogram. Hukum feedback itu, hukum imbal balik bolak-balik itu sudah terprogram. Program alam semesta seperti itu. Hukum cermin, hukum feedback atau imbal balik. Manakala kita memberikan ya istilahnya tabur tuai. Kita yang tabur baik ya kita tuanya baik itu aja. Makanya dia bilang tadi satu kitab ini kitab 1 sampai 1000 isinya welas asih sudah cukup. Nggak perlu ayat ini bacanya ini ya ini nggak perlu, tapi terap-terapannya marai bingung kan gitu loh. Iya. Makanya dulu saya pernah di video sebelumnya itu kunci utama adalah welas asih. Soalnya saya mengajarkan pertama itu Sang Hyang Wisnu. Waktu itu di Gunung Lawu yang pertama, Gir, kuncinya mung siji welas asih. Saya pikirkan kok ngono. Kita bisa bersikap rendah hati karena kita punya jiwa asih. Kita nggak punya dendam karena kita punya jiwa asih. Kita tidak bisa membenci karena kita jiwa asih. Kita bisa menghormati, menghargai orang lain karena punya rasa asih. Nah, mana kita bersikap arogan? Asihnya di mana? Mana kita menjelek-jelekan orang, menyalahkan orang, merendahkan orang? Kasihnya di mana? Iya kan, kuncinya mau hiji dong, Mas. Nah, ini saya jelaskan di pewayangan ya. Pewayangan itu ceritanya Wisanggeni dan Antasena. Wisanggeni itu putranya Arjuna. Kalau Antasena itu anaknya Bima. Lah di dalam sebelum Baratayuda itu Wisanggeni dan Antasena itu menghadap ke Sang Hyang Wenang. Mau diadakan Baratayuda itu saya harus bersikap apa? Gitu. Tanya sama Sang Hyang Wenang. Kamu tidak diperbolehkan untuk mengikuti perang Baratayuda. Karena apa? Cukup Wisanggeni dan Antasena pun itu sudah habis semua, nggak usah pakai perlu Pandawa dan prajurit. Terus gimana untuk menemukan kemuliaan? Karena apa? Kalau yang dihabiskan hanya Kurawanya, lah tamengnya Kurawa itu ada Bathara Kala sama Durga. Kalau ini Bathara Kala Durga ini nggak mati, ini misalkan Kurawa habis, besoknya lagi ini masih keluar lagi. Itu penggambaran akhir zaman yang akan datang. Nah gitu. Bathara Kala itu adalah waktu, artinya siapa saja tidak bisa melawan hukum karma waktu. Imbal balik ini waktu. Terus Durga itu anak sifat angkara murka yang bawa melo ruang loh, Mas. Jadi enaknya gue panas terus gitu loh. Kebencian. Enaknya sifat kebencian terus. Nah, Wisanggeni itu kan titisannya saya yang menang. Antasena itu titisannya Bathara Baruna. Bathara Baruna itu dewanya air laut, samudra atau air asin. Kan dewa itu kan manifestasi dari alam yang seperti saya jelaskan di video sebelumnya itu. Misalkan atmosfer itu dewanya Wisnu, ya. Oksigen itu udara, dewanya Bayu. Nah itu nanti saya jelaskan masalah Semar juga. Secara logisnya Semar itu apa, jangan hanya melihat sosok terus gitu kan. Akhirnya imajinasi tok sini yang gitu. Jadi kita kalau di peradaban besok mainnya sudah main partikel dan cahaya. Jadi sosok itu wis ora usum.
terlepas dari keluar dari imajinasi. Jadi fakta semua, fakta gitu. Iya. Itu loh, alien sudah menggunakan kayak itu. Nggak ada yang namanya sosok ini, ada sosok ini, perwujudan itu imajinasi. Alien itu sudah canggih, mereka sudah tidak memakai itu, barat itu kuno sudah. Ya namanya upgrade itu malah mas, kita di upgrade untuk aplikasi yang lebih canggih. Kita teraplikasikan lagi untuk sistem baru. Itu nanti saya jelaskan, ini mas, penjelasan masih panjang ini. Nah itu kan bisa gini ya. Kan di dalam hadis itu ada besok ada dua nabi yang datang di akhir zaman, Isa al-Masih dengan Nabi Khidir. Nah itu kalau diwayangan Nabi Isa itu ya bisa gini itu tadi. Ngebari apa gitu. Nah, ya. Kalau Antasena itu ya kan Nabi Khidir itu tadi kalau di pewayangan. Kan gitu. Nah, tugasnya ini dua masing-masing. Wisanggeni atau Isa al-Masih. Makanya kalau di pewayangan kan Wisanggeni kan titisan sang yang menang. Iya kan? Kalau Isa atau Yesus itu kalau di Nasrani dinamakan putra Allah. Iya kan? Ya podo toh. Nah, Isa atau Yesus tugasnya apa? Untuk menciptakan kasih sayang dan kedamaian. Jadi melawan iki menang tanpa ngasorake, digaya tanpa aji. Apa senjatanya apa? Kasih. Gitu loh. Nguruk tanpa bolo. Nguruknya nganggung sifat kasih, akhirnya menjadi suatu kebersamaan. Itu loh, jadi maksud. Nah, kan gitu. Wisanggeni kan titisannya sang yang menang. Yesus kalau dalam ajaran Nasrani putra Allah. Ya wis ta padha. Enggak kan gitu. Lah Antasena kan badannya kan seperti sisik ikan. Itu kan titisannya Bathara Baruna itu titisan dewa air asin. Air biasa, air asin beda loh. Unsurnya beda. Kalau air tawar itu H2O terbentuk dari hidrogen dan oksigen. Kan ngono. Tapi kalau air asin kan terbentuk, kenapa air laut jadi asin? Kan udah bingung tuh. Nah, air asin kan karena kedasaran laut yang paling dalam akan ada unsur yang paling dalam ini mendekati dengan vulkanik atau magma. Nah itu menyebabkan ada pelepasan oksigen, magnesium dan asam sulfat. Akhirnya cenderung air itu menjadi asin. Gitu. Nah makanya di kutub air laut di kutub dengan air laut di tropis itu kadar asinnya lebih tinggi air laut di tropis. Gitu. Makanya dengan kalau di airnya, air itu dewanya dewa Indra. Tapi kalau air laut dewanya Baruna. Nah itu. Nah air asin itu kandungannya netral. Jadi misalkan proton atau proton itu kan muatan positif, neutron itu adalah muatan negatif. Nah proton dan di dalam air laut yang mengandung air asin itu misalkan proton dan neutron itu 50%. Nah ketika proton dan muatan negatif dan positif 50% disatukan menjadi neutron, netral. Makanya air asin itu sifatnya netral. Mengoleh wong pinter nambah mikir anu tebarono uyah ya lah. Kuwi lho Mas. Wong jenengan kesurupan pengen rasa dikuruki ya celupin ning laute mari. Nggih. Celup ning laut dina nu unsur negatif netral kabeh. Makanya kungkum ning laut itu luwih ngeri ning timbang kungkum ning banyu tawar lho. Iya. Kondisinya netral. Lebih bagus di air asin Mas ya. Iya, itu kan sifatnya neutron kalau air asin. Lagi ngerti loh. Nah, makanya air asin itu sifatnya penetral. Iya kan? Penetral itu menghilangkan sifat negatif. Iya kan? Misalkan positif yang berlebihan, positifnya dinetralkan menjadi nol. Pemurnian sifatnya. Benar loh.
Nah, itu kan kembali saya ke pembahasan Antaséna. Antaséna kan titisannya Sang Hyang Bathara Baruna adalah dewanya manifestasi dari air laut atau samudra kan gitu. Dewanya Dewa Baruna. Nah gitu. Nabi ini Nabi Khidir. Nah, bener toh. Oh, Nabi Khidir sangkut-sangkut ke laut. Nah itu. Ya kalau dewa yang Antaséna. Nah tugasnya ngopo? Tadi kalau Yesus itu tadi kan Isa itu tadi tugasnya welas asih. Nah, yang kedua Antaséna tugasnya bumi. Ini akan dimandiin pakai air laut. Wes. Sifatnya netral kayak bumi itu tadi loh. Dataran itu makanya setiap pergantian zaman air laut itu selalu berperan dari dulu. Makanya di dalam Gunan itu nabi yang paling abadi itu ya Loro Isa karo ya berperan terus sampai zaman kapanpun berperan terus. Kasih baru di laut, kasih baru di sing kasih iki ya selamat ngono lho. Sing sik reget iki entekke. Jadi sifatnya memurnikan. Nah, ini memurnikan secara non materi. Kalau Nabi Khidir memurnikan secara materi. Non materi apa? Jiwa. Jiwanya ada ben resi auranya positif. Nah, tugasnya Isa itu ya membersihkan yang non materi. Cara membersihkan dengan kasih. Kalau Nabi Khidir atau Antaséna itu membersihkan secara materi, material alam itu kan bumi, daging kan materi itu mas. Itu dengan cara penetralisir air laut sifatnya netral.